Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita, memberikan hikmatnya dan tuntunannya dalam menghadapi hari-hari yang dipercayakannya bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah menghadapi rasa takut. Rasa takut mungkin pernah kita alami dan juga kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin juga dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini yang tidak ada kepastian. Ada beberapa di antara kita mungkin mengalami rasa takut. Ada yang merasa takut dengan hari esok karena ketidakpastian keadaan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Yakub, bagaimana Yakub menghadapi rasa takut yang selama ini ada di dalam dirinya. Saya bacakan dari Kejadian 32 ayat 7a. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan firman Tuhan di situ bahwa Yakub sangat takut dan merasa sesak hati. Kita bisa melihat di sini, kita pahami kenapa Yakub menjadi sangat takut, karena dikatakan dalam ayat 6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Ini yang membuat Yakub sangat takut. Dia takut kepada Esau, apalagi disertai dengan 400 orang. Kenapa Yakub takut kepada Esau? Kita tahu bersama sejarahnya, yaitu karena Yakub menipu kakaknya mengenai hak kesulungan. Setelah Yakub menipu Esau, dia pergi ke rumah pamannya Laban, dan di sana dia memulai kehidupan dengan rasa takut, yaitu takut dikejar-kejar oleh abangnya Esau. Dan kita tahu bersama dia hidup di sana sekian lama. Setelah Yakub keluar daripada rumah pamannya Laban, dia hendak menemui sanak saudaranya atau keluarganya, yaitu Esau. Dan pada waktu itu dalam hatinya dia masih merasa takut. Terlebih lagi ketika didengarnya dari utusan yang diutusnya bahwa Esau datang dan hendak menghampirinya dengan membawa 400 orang. Nah, bagaimana cara Yakub menghadapi rasa takut ini? Yang pertama yang dilakukannya adalah dia membagi kekuatannya. Yang dikatakan dalam ayat 7, maka dibaginya lah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dan kita tahu bersama tujuannya Yakub bisa katakan di situ dalam ayat 8, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi itu diatur oleh Yakub sedemikian dengan tujuan supaya ketika Esau nanti datang, maka masih ada 2 pasukan. Pasukan yang pertama kalah, masih ada pasukan yang kedua yang akan bisa menjadi teman Yakub untuk melarikan diri. Yang kedua yang dilakukan Yakub adalah bergumul dengan malaikat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Rasa takut yang dialami oleh Yakub ini sungguh sangat besar sekali. Dia takut bertemu dengan abangnya, dan kita tahu bersama semua sudah diaturnya, 2 pasukan dibuat, bahkan dikatakan dalam ayat 22 nanti di situ, 2 istrinya dan juga 2 budak perempuannya bersama dengan anak-anaknya semuanya sudah diseberangkan terlebih dahulu untuk menemui abangnya Esau. Nah, sedangkan Yakub sendiri dia masih bergumul dalam doa, bergulat dengan malaikat Tuhan untuk mengatasi rasa takutnya ini. Dan kita tahu bersama di situ dalam kisah itu dikatakan bahwa Yakub menang melawan malaikat Tuhan tersebut, dan karena dia menang, dia meminta berkat daripada malaikat itu. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, 2 langkah ini seringkali kita lakukan dalam mengatasi rasa takut kita. Kita mengatur berbagai strategi untuk mengatasi rasa takut itu dengan mengutus orang lain, dan juga kita sudah datang kepada Tuhan berdoa, tetapi di hati kita masih ada rasa takut. Langkah ketiga ini yang sangat penting yang harus kita lakukan bersama untuk mengatasi rasa takut, yaitu kita harus menghadapi apa yang membuat kita takut. Dikatakan dalam Kejadian 33 ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yakub adalah
dia akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kakinya menghampiri abangnya Esau. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, meskipun pada waktu itu masih ada rasa takut di dalam diri Yakub, tetapi kenyataan yang terjadi adalah apa yang selama ini ditakutkan oleh Yakub tentang Esau dan 400 orang yang hendak menghampirinya, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sebab dikatakan di situ, Esau berlari mendapatkan dia. Justru abangnya lah yang berlari mendapatkan Yakub. Dan didekapnya, dipeluknya, diciumnya Yakub karena rasa rindunya terhadap adiknya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang selama ini membuat kita takut dalam pikiran kita, itu belum tentu sesuai atau sama dengan kenyataan yang sedang terjadi. Mari kita belajar dari Yakub bagaimana dia menghadapi rasa takutnya. Dan jujur saya katakan kepada kita semuanya, keadaan seperti ini kadangkala membuat kita bisa takut. Kesulitan-kesulitan, ketidakpastian ini membuat kita takut. Memang langkah-langkah ada yang kita lakukan. Kita bisa punya strategi apapun, dan kita juga sangat penting untuk bergumul dengan Tuhan. Itu penting sekali, sebab bergumul dengan Tuhan inilah akan menuntun dan memberikan bagi kita hikmat dan kemampuan untuk menghadapi rasa takut. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, melangkahlah hadapi rasa takut kita, sebab kita tidak seorang diri, ada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala rasa takut tersebut. Dan Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Pada hari ini kami boleh belajar menghadapi rasa takut dari Yakub, Tuhan. Kami percaya apapun yang saat ini Tuhan yang menjadi rasa takut dalam diri kami, biar Engkau Tuhan yang menolong kami. Berikan hikmat, kemampuan daripada Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kami, menolong kami dan memberkati kami semuanya. Dan Tuhan akan menolong kami untuk mengatasi segala rasa takut yang ada dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.